Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengingatkan dan mengajak untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus yaitu nikmat kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalan yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar. Itu nikmat kita ditunjukkan Allah di atas sunnah nabinya. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah atas nikmat tersebut, kita semakin bersemangat untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, karena sunnah Nabi merupakan jalan keselamatan. Dan meninggalkan sunnah Nabi merupakan sebab kecelakaan. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menggambarkan bagaimana kedudukan sunnah Nabi. Beliau pernah mengatakan, as-sunnah kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Kata beliau, sunnah Nabi ini kedudukannya seperti perahunya Nabi Nuh. Ya, jadi kita tahu bahwa di zaman Nabi Nuh, ketika Allah mendatangkan air dari langit, bumi pun mengeluarkan air, terjadi banjir. Di saat itu cuma dua pilihan: naik perahunya Nabi Nuh selamat, meninggalkan perahu akan tenggelam. Perhatikan ya, cuma dua pilihan. Kalau mau naik selamat, nggak mau mati. Ternyata Imam Malik rahimahullah menggambarkan bahwa sunnah Nabi itu kedudukannya seperti Nabi Nuh. Siapa yang mau berpegang teguh dengannya akan selamat, dan siapa meninggalkan sunnah maka mereka akan celaka. Akan celaka. Insyaallah ya, makanya bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar, yaitu kita berpegang teguh dengan sunnah. Yang maka hendaknya apa? Kita bersyukur dan kita terus mempelajari sunnah Nabi. Ya. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan di dalam muqaddimah dari kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, Lum'atul I'tiqad karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Beliau masih menjelaskan muqaddimah. Beliau mengatakan faslun fit targhibi fi sunnah wa tahdhiri minal bid'ah. Fasal dorongan
berpegang teguh dengan sunnah dan peringatan dari kebid'ahan. Insyaallah ini beliau sebelum masuk ke pembahasan inti kitab membicarakan tentang nama dan sifat Allah, beliau terangkan dulu ya bahwa berpegang teguh dengan sunnah itu perkara sangat penting dan kewajiban kita untuk apa? Berpegang teguh dengannya, dan dilarang, diharamkan kita untuk apa? Mendekati kebid'ahan. Nah, sebelum kita masuk ya apa itu sunnah dan apa itu bid'ah, kan itu biar kita jelas. Pensyarah kitab itu Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan sunnah secara bahasa maknanya adalah at-tariqah, jalan ya. Seperti tadi kita baca hadis, dalam hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi, Rasul mengatakan latar kabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kata Rasul, sungguh kalian wahai kaum muslimin ini akan apa? Akan latar kabun, akan berjalan mengikuti siapa? Sunnahnya, yaitu apa? Jalannya umat-umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai andikan mereka masuk ke lubang biawak, maka orang Islam akan mengikuti mereka. Ini kata Rasul. Dengan apa? Istilahnya sunnah. Maka sunnah secara bahasa maknanya adalah apa? At-tariqah, jalan. Adapun secara istilah, ya, Syekh Utsaimin mengatakan ini sunnah dalam apa? Menurut definisi ulama yang berbicara masalah akidah. Jadi beda disiplin ilmu, beda definisi. Jadi kalau ulama hadis mendefinisikan sunnah itu apa? Ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Segala yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau diamnya Nabi, itu sunnah menurut ulama hadis. Kalau ulama fikih mendefinisikan sunnah dengan apa? Yaitu sesuatu yang ma yusabu fa'iluhu imtithala wa la yastahiqqul iqaba tarikuhu. Sesuatu amalan yang jika dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan bagaimana? Dia tidak berhak untuk disiksa, kan itu. Itu ya, itu sunnah menurut ahli fikih. Adapun sunnah menurut ulama yang berkecimpung dalam akidah ini, saya mengatakan, sedangkan sunnah menurut istilah siapa? Ulama yang berbicara masalah akidah. Itu kata beliau, maka alihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin au amalin. Itu segala yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Semua yang Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya, baik akidah maupun amalan. Baik akidah maupun amalan. Itu sunnah menurut siapa? Ulama yang berbicara masalah akidah. Loh, kok di situ apa yang ada pada Rasul dan para sahabat? Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Tentang sunnah beliau dan sunnah para sahabat itu tidak dibedakan. Nanti kita bacakan hadisnya. Di antaranya Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu. Perhatikan, Rasul mengatakan addu 'alaiha, gigitlah sunnah itu. Domirha di situ, kalau kita belajar bahasa Arab, kata ganti untuk tunggal, tapi perempuan, alaiha. Ya, padahal yang Rasul sebutkan, perintahkan kita berpegang teguh sunnah beliau dan sunnah para sahabat khulafaur rasyidin. Tapi Rasul mengatakan, gigitlah sunnah itu dengan kata ganti tunggal.
Yang menunjukkan kata para ulama apa? Bahwa antara sunnah Nabi dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin dengan para sahabat tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah ini ya. Jadi boleh mengatakan bahwa sunnah itu menurut istilah itu apa? Segala yang Rasul dan para sahabat ada di atasnya, baik berupa akidah maupun amalan. Ya. Dan mengikuti sunnah Nabi hukumnya adalah wajib. Kan? Wajib hukumnya bukan pilihan, bukan sunnah, tapi wajib. Gitu ya, sebagaimana hal ini Allah terangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Ya, Allah berfirman, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah apa? Uswatun hasanah, suri toladan, contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Soal, dari sisi mana kok ayat ini dijadikan tentang apa? Hukumnya wajib mengikuti sunnah Nabi. Perhatikan ya, Rasul Allah mengatakan sungguh ya ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri teladan. Nah, ini mana? Dari sisi mana? Ini Bapak sekalian. Jadi ayat ini bagaimana sisi pendalilan ini paling penting ini. Ya, kita harus tahu sisi pendalilan. Jadi dalam ayat ini memang itu khobar, itu berita. Cuman apa? Kata para ulama, khobar bimakna amr. Khobar tapi maknanya adalah perintah. Allah tidak sekedar mengkhabarkan pada diri Rasul ada suri teladan, bukan sekedar itu. Maksudnya adalah apa? Agar kita menjadikan Rasul sebagai suri teladan. Itu perintah. Ini di antara ayat ya yang umum menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan di dalam Al-Qur'an, aku mentadaburi Al-Qur'an. Ternyata aku mendapati terdapat 33 tempat ayat yang menjelaskan wajibnya kita ittiba kepada Nabi. Coba, Allah ulang 33 tempat. Masya Allah ya, ulama luar biasa bagaimana penguasaan mereka terhadap Al-Quran ini. Sampai tahu loh. Ulama lagi mengatakan, aku mendapati bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah sabar ini ada pada 99 tempat. Kalau masalah wajibnya ittiba Nabi ada berapa tadi? 33. Nanti cek saja dihitung Al-Quran itu ya, ayat-ayatnya, Masya Allah. Ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya kita itu mengikuti sunnah Nabi. Gitu ya, itu sunnah. Ya itu sunnah. Kita wajib mengikuti sunnah. Loh, gitu perhatikan. Jadi sunnah Nabi itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu loh. Perhatikan ya. Perhatikan. Jadi jangan bilang kan sunnah ini kan gitu. Itu maksudnya kalau sunnah diinginkan itu, maka ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang mustahab. Yang sunnah gitu, sunat kalau bahasa orang-orang. Apa contoh sunnah Nabi yang wajib? Apa? Seperti berakidah seperti akidah Nabi, itu wajib. Sholat 5 waktu kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan itu? Iya kan? Hukumnya apa? Wajib. Perhatikan ya, itu sunnah Nabi tapi wajib. Kita beriman terhadap 6 rukun iman. Itu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib kita. Perhatikannya. Jadi ada sunnah yang hukumnya wajib. Dan ada sunnah yang hukumnya sunat. Mustahab. Seperti sholat rawatib. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Sholat malam. Puasa Senin Kemis. Itu sunnah Nabi. Hukumnya sunnah. Itu perhatikan ya. Nah gitu. Ini kita definisikan dulu apa itu apa itu sunnah. Kemudian yang kedua bid'ah. Apa itu bid'ah? Ini sering kita dengerin, perhatikan. Bid'ah itu kata Syekh Utsaimin secara bahasa asy-syai' al-mustahdats. Sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru. Ya. Makanya Allah ketika mengkhabarkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan langit dan bumi, Allah memberikan istilah dengan badi'us samawati wal ard. Allah itu badi. Apa itu? Apa yang Allah badi itu diciptakan dengan baru itu? Langit dan bumi. Allah mengatakan badi. Yaitu apa? Allah menciptakan makhluk berupa langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Perhatikannya.
belum pernah ada makhluk seperti itu. Allah adakan yang baru. Maka dikatakan apa? Badi'us samawati wal ard. Ini istilah Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah bid'ah itu kata Syaikhul ma uhditsa fid din ala khilafi ma kana alaihi an-nabiy wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Ini kebalikannya. Bid'ah itu ma uhditsa fid din, segala yang diada-adakan dalam urusan agama. Ala khilaf, yang menyelisihi apa yang ada pada Nabi dan para sahabat. Perhatikan. Bid'ah itu apa? Suatu yang diada-adakan dalam agama, di alam agama ya, yang menyelisihi apa yang ada pada Nabi dan para sahabat, baik berupa akidah maupun amal. Perhatikan, jadi bahwa bid'ah itu yang diada-adakan urusan apa? Agama. Ataupun urusan dunia bebas. Ya, makanya kalau dibilang bid'ah nanti semua dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Naik mobil bid'ah. Harusnya pergi haji naik unta. Loh, kita bicara apa nih Pak? Kita bid'ah dari sisi apa? Dari sisi syariat. Jadi bid'ah yang terlarang itu mengada-ngadakan yang baru dalam urusan agama. Inovasi dalam urusan agama nggak boleh. Kenapa? Syariat sudah sempurna. Kalau kita bikin bid'ah perkara yang baru, berarti apa? Kita menganggap Islam belum sempurna. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, man ahdatsa fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ulangi lagi kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha anna hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang dia bikin suatu bid'ah yang baru dalam urusan agama, satu bid'ah saja, dan dia memandang itu suatu kebaikan, perhatikan, maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Rasul berkhianat terhadap risalah yang Rasul amanahkan kepada beliau. Perhatikan ya, ini perhatikan. Ini kata apa? Imam Malik, perhatikan. Kata Imam Malik. Ya, urusan apa? Urusan agama. Adapun urusan dunia, monggo. Kita mau bangun rumah, dibikin apa? Model sekarang separuh rumah, boleh. Atau model rumahnya kebalik. Jadi kan biasanya gini ya, apa gentengnya kayak gini ya, itu dibalik kayak gini, karena masalah. Yang penting kan jungkir balik saja, gitu. Gak ada larangan, kan gitu. Sekarang kan aneh-aneh orang bangun rumah ya, ada bangun rumah umumnya kayak gini, dibikin miring kayak gini, atau bahkan dibikin kayak gini, monggo ya. Yang penting jangan jungkir balik gitu ya. Monggo. Urusan dunia monggo lah, dikasih keluasan. Maka Rasul ketika menyebut urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih faham terhadap urusan dunia kalian. Urusan dunia monggo. Itu Rasul mengucapkan kalimat ini ketika di kota Madinah ada seorang sedang mengawin-ngawinkan apa? Kurma. Rasul mengatakan apa? Komentar itu. Intinya suruh tinggalkan. Orang itu meninggalkan, nggak jadi ngawin-ngawinkan. Akhirnya gagal panen. Habis gagal panen lapor, ya Rasul, jenengan berbicara ngomong gitu, saya ikuti kok gagal panen. Rasul mengatakan, antum lebih paham urusan dunia daripada saya. Jadi Rasul diutus bukan apa? Bukan jelaskan masalah dunia, tapi tidak, urusan agama. Gitu ya. Nah ini perhatikan. Ini kalau nggak tahu ya akhirnya mumet gitu. Nanti kalau gitu bid'ah semua, ujung rambut, ujung kaki bid'ah. Sepatu bid'ah nanti ya. Iya, pakai HP bid'ah nanti semuanya. Itu nggak paham itu bid'ah secara istilah. Ya gitu ya. Dan bid'ah itu haramun, hukumnya haram. Ya, apa dalilnya? Apa tadi bid'ah? Yaitu sesuatu yang diadakan dan urusan yang baru dan menyelisihi apa yang ada pada Rasul dan sahabat. Perhatikan ini definisinya. Ya, maka bid'ah itu haram berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115. 115 An-Nisa. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, perhatikan, dia menentang Rasul setelah tahu petunjuk dan ilmu.
Satu, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Siapa orang beriman saat itu? Sahabat. Menentang Rasul, tidak mengikuti jalannya para sahabat, para salaf. Bagaimana kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tersesat, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini perhatikan, gitu ya. Nah, ini tentang apa? Tentang bid'ah, haram hukumnya. Kita baca. Ibnu Qudamah mengatakan, waqad umirna bil iqtida'i li atharihim wal ihtida'i bimanarihim wa hudhirna al muhdatsati wa ukhbirna annaha minadh dhalalah. Dan sungguh kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak mereka, Rasul dan para sahabat. Tadi sudah kita bacakan dalilnya. Ya. Wal ihtida bimanarihim, dan kita berpetunjuk dengan cahaya-cahaya mereka, ilmu mereka. Wa hudhirnal muhdatsat, dan kita diperingatkan dari perkara-perkara yang muhdats, yang baru. Wa ukhbirna annaha minadh dhalalah, dan kita dikhabarkan bahwa perkara yang baru, bid'ah tadi, adalah termasuk kesesatan. Perhatikan ya, yang menjelaskan bid'ah itu sesat kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita katakan, beliau mengatakan, faqala nabiyyu, maka Rasul bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasanun sahih, dan disahihkan oleh Al-Albani dan juga jamaah dari ahlul hadis. Hadis ini apa? Sahih. Rasul mengatakan, jadi gini Pak, hadis ini sebenarnya ada kalimat sebelumnya. Rasul mengatakan di potongan hadisnya itu, wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan mendapati banyak sekali perselisihan. Ini perhatikan. Apa kata Rasul? Siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan mendapati banyak perselisihan. Maka bagaimana solusinya ketika kita hidup di zaman itu banyak perselisihan? Seperti zaman kita, ya kan? Ngeri sekali. Sampai lebaran saja berselisih. Ya. Gitu ya. Tapi kalau 17 Agustus nggak berselisih kemarin ya. Sepakat ya. di mana? Di Papua ya tanggal 17, di Banjarsari 17 ya. Jangan-jangan di Padang tanggal 18 Agustus gitu ya. Sepakat. Tapi kalau Idul Fitri bisa beda-beda. Gitu ya. Selisih, bingung kita. Perhatikan, ada ngomong boleh, ini nggak boleh. Kita mumet. Maka bagaimana petunjuk Rasul? Ketika kita hidup di zaman seperti itu, Rasul mengatakan ini solusi paling jitu, solusi paling selamat. Rasul mengatakan, alaikum bisunnati. Ya, alaikum itu dalam bahasa Arab namanya apa? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Berarti perintah. Maknanya apa? Ilzamu. Perintah Rasul agar kita berpegang teguh. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin ada berapa? Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kenapa mereka dikatakan sebagai rasyidin? Ini yang Rasul menamakan ya. Para sahabat 4 itu dikatakan rasyid. Rasyid dikatakan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi manusia itu ada 3. Yang pertama adalah rasyid yang paling tinggi itu. Itu seorang yang mereka beramal dibangun di atas ilmu. Itu sahabat. Mereka beramal dibangun di atas ilmu. Adapun yang kedua, ghawin. Yaitu apa? Seorang yang mereka punya ilmu namun tidak mengamalkan. Yang ketiga adalah dhalun, orang yang sesat. Kalau yang kedua orang yang lalai, punya ilmu tidak beramal. Ya. Yang ketiga, dhalun, orang yang sesat. Siapa itu? Yaitu orang yang beramal tanpa di atas ilmu. Jadi ya.
Ini perhatikan, manusia. Maka yang terbaik yang pertama ini, yaitu sifatnya para sahabat khulafaur rasyidin, yaitu manusia-manusia yang mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka beramal dibangun di atas ilmu. Perhatikan, Rasul mengatakan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Perhatikan, jadi kalau Rasul tidak ada, siapa kita ikuti? Para sahabat yang empat tadi. Bahkan Rasul memberikan penguatan, aldu alaiha bin nawajid, gigitlah atas sunnah tersebut dengan gigi geraham. Perhatikan, tadi saya ingatkan ya, bahwa Rasul itu tidak membedakan antara sunnah beliau dengan sunnah para khulafaur rasyidin. Buktinya apa? Rasul menggunakan apa? Dengan kata ganti tunggal, alaiha, tidak alaihima, kan gitu. Berarti Rasul itu menyamakan ya, bahwa sunnah beliau dan juga sunnah khulafaur rasyidin. Masih keras ya, coba apa kita gigit pakai apa gigi seri, rompol, biasa-biasa Idul Adha ompong semua, mati pakai gigitan ini ya, geraham. Itu ini menggambarkan bahwa berpegang teguh dengan sunnah itu apa? Seperti gigit dengan gigi geraham. Insya Allah. Hati-hati ya, ini perhatikan. Pegang sunnah Nabi itu. Ya, terlebih kita hidup di akhir zaman. Yang Rasul mengatakan, sata'ati alaikum ayyamus sabar. As-sabiru ala dinihi kal-qabid alal jamar. Akan datang di tengah-tengah kalian satu masa, orang yang bersabar berpegang dengan agamanya seperti orang yang megang bara api. Perhatikan, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan ajaran Nabi seperti megang bara api. Siapa yang kuat? Maka siapa yang sabar akan selamat, siapa yang tidak sabar akan celaka. Ya, dan Rasul mengatakan, melanjutkan hadisnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini juga sama, iyyakum adalah isim fi'il nahi. Artinya ihzaru, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Bid'ah apa? Urusan agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Perhatikan, Rasul mengatakan kul. Kul itu adalah lafaz umum. Semua bid'ah adalah sesat. Kan gitu ya. Makanya nggak ada istilah para salah mengatakan ada bid'ah yang hasanah, nggak ada. Gitu ya. Ustaz, tapi kan itu ucapan Umar. Ucapan Umar ketika beliau mengatakan nikmatil bid'ah hada. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yaitu ketika Umar saat itu beliau menghidupkan sholat tarawih berjamaah. Jadi saat itu Rasul di awal-awal beliau sholat tarawih berjamaah di masjid. Malam pertama sholat diikuti beberapa sahabat. Malam kedua diikuti semakin banyak lagi. Sampai malam ketiga yang ngikut semakin banyak. Tetapi begitu datang malam keempat, para sahabat semakin banyak di masjid, tapi apa? Rasul tidak keluar sampai pagi. Sampai waktu subuh, sampai sahur. Gitu ya, para sahabat nunggu sampai ada ngantuk-ngantuk di situ. Maka begitu di pagi hari Rasul mengatakan, laqad ra'aitu ma sana'tum. Aku tahu, aku melihat apa yang kalian perbuat dari malam. Walam yamna'nil khuruj illa khasyitu an tufradu alaikum. Dan tidak ada yang mencegah aku untuk keluar bertemu dengan kalian kecuali satu, aku khawatir sholat tarawih diwajibkan atas kalian. Perhatikan, setelah itu Rasul tidak pernah sholat tarawih di masjid. Kemudian di masa Umar bin Khattab, beliau punya inisiatif apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Gitu ya. Berubah apa? Sholat tarawih berjamaah. Dan beliau mengatakan, sebaik-baik perkara yang diada-adakan. Ini apa? Istilah bid'ah secara bahasa. Itu suatu perkara yang Rasul meninggalkan. Kenapa? Karena ada uzur. Karena di situ masih apa? Turunnya wahyu. Takutnya Rasul apa? Diwajibkan. Maka begitu wahyu sudah selesai, agama sudah selesai, Umar bin Khattab meneruskan sunnah Nabi, sholat tarawih dengan berjamaah. Ini perhatikan ini. Ini sering dipakai oleh sebagian orang ya untuk apa? Melegalkan bid'ah tadi. Ini kan Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Itu maksud Umar adalah bid'ah secara bahasa. Itu apa? Sesuatu yang Rasul waktu itu tidak melakukan karena ada uzur, khawatir diwajibkan sholat tarawih, beliau tinggalkan. Gitu ya. Dan kemudian Umar melakukan, tidak ada satupun para sahabat yang mengingkari. Itu namanya ijma'. Dan ijma'nya para sahabat adalah hujjah. Perhatikan ya.
Ini dalam usul fikih lagi ini. Perhatikan, ijma'nya para sahabat adalah hujjah. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih berjamaah bukan bid'ah. Kenapa? Dengan kesepakatan ijma'nya para sahabat. Yang Rasul pernah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku mereka bersepakat di atas kesesatan. Ini perhatikan ya. Nah, jadi bid'ah itu apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, maka ngeri kalau seperti itu. Nah, ini ya, ini Masya Allah, ini apa? Ini ucapan yang pertama. Jadi kewajiban kita, kata Ibnu Qudamah, adalah apa? Mengikuti asarnya Rasul dan para sahabat. Selesai dari ucapan beliau. Kemudian beliau mengatakan, wa qala Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau sekarang menukilkan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud, Masya Allah ya, beliau termasuk sahabat yang sangat mulia. Karena beliau pernah mengatakan, ya, dalam ucapan beliau bahwa tidaklah satu ayat yang turun melainkan aku mengetahui di mana ayat itu turun, ya, dengan sebab apa ayat itu turun. Insyaallah. Itu ya, Ibnu Mas'ud. Dan beliau mengatakan, dan barang siapa yang dia memiliki ilmu tentang Al-Qur'an yang saya tidak ketahui, selama unta saya bisa masuk ke situ, akan saya datangi. Ini Ibnu Mas'ud. Insyaallah ya. Ini termasuk sahabat yang luar biasa. Nah, ini beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dan Al-Mu'jamul Kabir dan dalam kitab Syu'abul Iman. Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u, itibaklah kalian, ikutilah Rasul, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian bikin perkara-perkara yang baru, faqad kufitum, niscaya hal itu cukup. Sudah enak hidup ya, beragama enak sekali ya. Ikuti Rasul, gak usah bikin yang baru, cukup untuk kalian. Kenapa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena benar itu ucapan beliau, betul sekali. Islam itu sudah sempurna, kan gitu, sempurna. Yang arti sempurna, kata Ibnu Abbas, tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan pengurangan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ridho dan surganya Allah, ikuti Rasul, udah beres, nggak usah bikin yang baru. Insyaallah ya. Nah, makanya ucapan ini, ya, faqad kufitum ay kafakumus sabiquna muhimmatuddin, yaitu bahwa orang-orang terdahulu sudah mencukupi kalian untuk apa? Menjelaskan tentang perkara terpenting dalam urusan agama. Haitsu akmalallahu ta'ala ad-dina li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah menyempurnakan agama ini kepada nabinya. Allah turunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Insyaallah ya. Ini luar biasa, Pak. Makanya andai kan kita itu pengen betul-betul jadi orang baik, kita mencukupkan yang diajarkan Nabi, kayaknya waktunya sudah habis loh, Pak. Kita nggak usah bikin yang baru ya. Sekarang yang diajarkan Nabi kita amalkan. Coba sekarang ya, kita dari bangun tidur. Kalau kita bangun tidur, Rasul mengajarkan apa? Berdoa. Berdoa ya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah. Habis itu apa? Ilmu lagi. Kita berjalan berwudu. Apa ilmunya? Rasul mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi falayudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsila thalatha marrat. Rasul mengatakan, apabila kalian terbangun dari tidur, jangan langsung masukkan tangannya ke bejana, ke ember, sampai dia mencuci 3 kali. Ilmu lagi. Habis itu berwudu. Berwudu tata cara dijelaskan semua Nabi, kan gitu, sampai selesai wudu. Habis berwudu bagaimana? Kita berjalan ke masjid. Ilmu semua itu ya, jalan masjid itu. Rasul menjelaskan ya, bahwa man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu ila shalah lam yakhdu khutwatan illa huttat anul khati'ah wa rufi'at lahu darajah hatta yadkhulal masjid. Apabila kalian berwudu dengan sempurna,
kemudian kalian keluar ke rumah dan tidak ada yang menjadikan dia keluar kecuali untuk sholat, maka setiap langkah yang kalian langkahkan, Allah akan hapuskan satu dosa dan Allah angkat satu derajat dan pahala. Sampai masuk masjid. Begitu masuk masjid dan dia nunggu untuk sholat, wala yazalu fi sholati man tadara sholah. Dia senantiasa mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu waktu sholat. Selesai sholat, Rasul mengatakan, ya, apabila seorang sholat dan dia tetap di tempat sholat itu, fataqulul malaikah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Jika dia sholat dan dia tetap di tempat sholat, apa kata Rasul? Maka malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubat dari dia. Duduk. Kita pulang dari masjid, bagaimana? Jalannya kita dianggap sebagai pahala sholat. Kenapa? Itu penyempurna dari ibadah sholat. Masya Allah itu. Sholat, habis itu mungkin dikir dulu, pokoknya luar biasa itu. Itu andikan kita ikut Nabi udah cukup sekali itu. Kok kita masih kemudian nyari inovasi-inovasi lain? Ya, Masya Allah, luar biasa ini ya. Makanya kalau kita dimudahkan Allah belajar, luar biasa itu. Kita jadi beramal sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Kita sudah ikut Nabi, gak usah berlebihan. Jadi kita itu diperintahkan ngikut Nabi, bukan melebihi Nabi. Perhatikan ya, sudah. Ini ucapan siapa? Ibnu Mas'ud. Kemudian berikutnya, ucapan tabi'in, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau dilahirkan di tahun 63 Hijriah. Coba, jadi beliau lahir, itu hijrahnya Nabi baru 63 tahun. Perhatikan ya. Dan beliau wafat di tahun 101 Hijriah. Dan kita tahu ya, sebelum kita membaca ucapan beliau, Umar bin Abdul Aziz itu Masya Allah ya, seorang khalifah yang luar biasa. Khalifah Rasyid, sampai ada yang mengatakan ini Khalifah Rasyidin yang kelima. Kenapa? Beliau seorang khalifah dan beliau adalah seorang ulama. Bahkan ulama di masa itu semua itu di bawah keilmuan Umar bin Abdul Aziz. Coba, ini yang mimpin negara itu siapa? Seorang ulama. Maka beliau itu ketika memimpin, Masya Allah, betul-betul dengan keadilan. Beliau memimpin cuma 2 tahun 4 bulan. Kalau di Indonesia setengah periode kurang. Masya Allah ya. Apa yang beliau lakukan? Luar biasa. Bagaimana cara beliau memperbaiki ekonomi negara? Ini yang saya, ini ya. Jadi beliau itu begitu, menjabat khalifah, Masya Allah, betul-betul perombakan luar biasa. Di antaranya memperbaiki ekonomi dengan apa? Beliau memperbaiki timbangan-timbangan dan takaran yang beredar di masyarakat. Belum sampai habis ya jabatan beliau, belum wafat beliau, ternyata apa? Beliau berhasil dengan izin Allah mengentaskan seluruh kemiskinan yang ada di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Sampai saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengirimkan zakat dan sedekah kemana? Ke Afrika. Ya, ternyata apa? Di Afrika nggak ada orang miskin. Utusan ini setiap datang ke rumah, tok-tok, Assalamualaikum, saya ada utusan dari Khalifah, apa itu zakat sedekah? Mohon maaf, salah alamat, mungkin tetangga kami. Semua yang diketok orang berkecukupan semua, nggak ada yang mau nerima. Akhirnya apa? Utusan ini punya inisiatif beli budak dan dimerdekakan dengan uang zakat tadi. 2 tahun 4 bulan. Ini siapa? Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita membaca sejarah hidup beliau, luar biasa. Ya, beliau mengatakan dengan kalimat yang maknanya, kata Ibnu Qudamah, qif haitsu waqafal qaumu fa innahum ala ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kafu walahum ala kashfiha kanu aqwa. Beliau mengatakan, if berhentilah kalian ya seperti kaum, yaitu para salaf itu, mereka berhenti. Jadi kalau salaf berhenti di situ, jangan lanjutkan. Salaf tidak berbicara itu, jangan dibicarakan. Salaf tidak mengamalkan itu, jangan diamalkan. Siapa salaf? Nah, jadi kalau kita bicara salaf, ya tentunya apa?
Kalau generasi 3, sahabat, tabi'in, tabi'in. Gitu ya, kalau itu dibatasi dengan waktu. Tapi kalau kita berbicara salaf itu apa? Semua orang yang mengikuti jalannya mereka. Nah ini sekarang menjelaskan tentang apa? Karena beliau tabi'in. Tabi'in ya berarti apa? Menjelaskan tentang para sahabat. Beliau mengatakan, berhentilah kalian seperti orang-orang terdahulu berhenti. Ya, jangan melebihi. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena sesungguhnya mereka ya berhenti di atas ilmu. Insyaallah, mereka tidak melakukan sesuatu karena ilmu. Mereka melakukan sesuatu karena ilmu. Ini diantara kekhususan para sahabat. Mereka beramal dengan ilmu. Ya. Wa bi basarin nafidin kafu. Dan dengan pandangan yang tajam mereka berhenti. Perhatikan, berhentinya mereka itu tadi dengan ilmu dan dengan pandangan yang tajam. Tidak sembarang. Walahum ala kasfiha kanu aqwa. Dan mereka ketika menyingkap itu semua adalah dengan penyingkapan yang sangat kuat. Karena tadi ya, para salaf itu seperti Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, melainkan aku tahu di mana itu turun dan kapan ayat itu turun. Masya Allah. Makanya kemudian kata beliau, wabil fadli law kana fiha ahra. Ya, dan dengan keutamaan maka mereka lebih pantas. Perhatikan, fala in qultum, jika kalian mengatakan hadatsa ba'dahum fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum, jika kalian mengatakan hadatsa ba'dahum, setelah para salaf itu terjadi perkara yang baru, fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum, maka tidaklah orang yang bikin perkara yang baru melainkan mereka telah menyelisih petunjuknya para salaf. Bikin yang baru berarti apa? Menyelisih petunjuk para salaf. Wa raghiba an sunnatihim, dan mereka lari dan membenci dari sunnah mereka. Memang kenapa? Ya, kalau menyelisih petunjuk mereka, membenci sunnah mereka, memang bermasalah. Bermasalah. Apa masalahnya tadi? Ini kita baca tadi surat An-Nisa ayat berapa? 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang menentang Rasul dan mereka mengikuti selain jalan orang beriman, mengikuti selain jalan para sahabat, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tersesat dan kami masukkan ke neraka jahanam. Coba perhatikan ya, bermasalah. Jadi kalau orang menyelisih jalan salah, bermasalah. Kemudian walaqad wasafu minhuma yashfi, sungguh mereka telah mensifati Allah dengan sesuatu yang sangat mencukupi. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka para salaf, ya Rasul dan para sahabat dan tabi'in, dan ya Rasul dan para sahabat, mereka telah berbicara dalam urusan agama bima yakfi, dengan sesuatu yang sangat mencukupi. Persiskan ucapannya. Masya Allah, ini khalifahnya kayak gini coba. Fama fawqahum muhassirun wa madunahum muqassirun, maka siapa yang melebihi para salaf, Rasul dan para sahabat, maka dia merugi, dan siapa yang dia di bawah dari para Rasul dan para sahabat, maka dia orang yang kurang. Coba perhatikan. Perhatikan ya. Melebihi Rasul dan para sahabat merugi, kurang dari seperti Rasul dan para sahabat, mereka apa? Orang yang kurang. Laqad qassara anhum qaumun fajafu, dan sungguh ada suatu kaum yang mereka mengurangi ya dari yang ada pada Rasul dan para sahabat, maka mereka adalah orang yang menyepelekan. Wa tajawazahum akharun faghalau, dan orang yang melebihi agamanya Rasul dan para sahabat, mereka adalah orang yang ghulu dan ekstrim. Perhatikan. Gitu ya. Ini Masya Allah ucapan beliau itu. Jadi orang yang melebihi sahabat, melebihi Rasul dan para sahabat, ghulu. Orang yang kurang dari Rasul dan para sahabat, mereka apa? Meremehkan, kurang. Wa innahum fima baina dzalika la'ala huda mustaqim. Maka sesungguhnya barang siapa yang berada di antara keduanya, yaitu tidak ekstrim, tidak melebihi Rasul dan para sahabat, dan tidak kurang dari mereka, maka mereka berada di jalan petunjuk yang lurus. Ini perhatikan. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa seorang yang berada di jalan yang lurus itu adalah apa? Orang yang mengikuti ibadahnya Rasul dan para sahabat. Bukan orang yang melebihi, bukan orang yang mengurangi. Gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa ucapan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Indah kan?
Iya. Kemudian qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i, berkata Abu Amr al-Auza'i, beliau adalah imam dari Syam. Ya, beliau meninggal tahun 157, masih generasi tabi'in. Tadi kalau Umar bin Abdul Aziz tahun berapa meninggal? 101. Beliau 157. Al-Auza'i mengatakan, alaika bi athari man salaf. Ini udah jam berapa ini? Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ra'ar rijal wa in zahrafuhu laka bil qaul. Hendaknya engkau ya berpegang teguh dengan asarnya para salaf, jalannya para salaf, walaupun manusia menolakmu. Perhatikan. Wa iyyaka wa ra'ar rijal, dan hati-hatilah engkau dari apa? Dari ucapan-ucapan, pendapat-pendapat orang. Wa in zahrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka memperbagusi, memperindah dengan apa? Dengan ucapan. Perhatikan ini Masya Allah ucapan ya. Apa kata beliau? Hendaknya kita berpegang teguh dengan asar para salaf, walaupun orang menolaknya. Perhatikan ya. Jadi kalau kita berpegang dengan sunnah itu jangan lihat kanan kiri, terus ke depan. Karena kalau kita mencari ridho manusia nggak mungkin. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia sebuah harapan, cita-cita yang tidak mungkin tercapai.